Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya membuka majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita memujinya atas kesempurnaannya dan kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya. Kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat, dan pada sore hari ini kita mendapatkan karunia yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam hadirnya kita, ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kegiatan sore hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memperbaiki hati kita, memperbaiki iman kita, ya, sehingga menjadi bertambah imannya dan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap apa yang kita pelajari ini menjadi sebab semakin fahamnya kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, tandanya adalah dia orang yang paham terhadap agama. Paham terhadap agamanya artinya dia memahami dan mengamalkannya, sehingga dia mengamalkan agama ini dengan benar. Dan yang akan kita pelajari insyaallah sebagaimana tadi disebut adalah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang berisi kumpulan hadis-hadis, ya. Ada 42 hadis kurang lebih di dalam kitab ini. Kitab yang tidak asing. Insyaallah nama kitab ini tidak asing, ya. Al-Arba'un An-Nawawiyah, bisa didapat kitab ini banyak mungkin di toko-toko kitab. Sehingga sebetulnya saya berharap bukan hanya kita memahami saja, karena belajar itu ada beberapa makna, ya, yang dimaksud dengan ta'allum. Belajar itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah al-idrak dan al-faham, menguasai dan memahami. Belajar itu artinya kita ingin menguasai dan ingin apa? Memahami. Itu yang dimaukan dengan thalabul ilm. Kemudian juga wal hifdz, dan menghafal. Dan asalnya mempelajari, memahami ini juga diambil dari tidak sembarangan orang, tapi diambil dari para ulama. Itu asalnya. Jadi belajar itu bukan semata-mata membaca sendiri. Itu yang dimaukan dengan makna menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu asalnya adalah talaqi, mengambil dari ahlinya. Yang di sini tentunya para ulama yang paling berhak.
Tetapi ya kita min babil faidah. Kalau sekarang mungkin bukan belajar tapi memberikan faidah saja. Memberikan faidah karena alhamdulillah kita pernah belajar ya. Dan tentunya kalau jamaah ini duduknya di depan ulama mungkin juga nggak paham karena ulamanya pakai bahasa Arab gitu kan. Ya, yang terjadi adalah kita sebetulnya istifadah, saling memberikan apa? Saling memberikan faedah lah, saling menularkan faedah ya. Sehingga posisi saya di sini sebetulnya hanya sekedar menularkan saja, menyampaikan apa yang pernah kita dapatkan ya. Sehingga nanti kalau mungkin ada sesi tanya jawab ini ya kita harus hati-hati. Soal-soalnya jangan yang susah-susah. Karena kita hanya sekedar apa? Memberikan faedah apa yang kita tahu. Dan tadi sebetulnya ada maksud belajar itu ada maksud menghafal. Dan para masyayikh kita, para guru kita mencontohkan ini termasuk kitab yang harus dihafal ini hadis-hadisnya. Jadi saya berharap ada di antara jamaah ini yang hafal ini. Syukur-syukur semuanya. Ya, syukur-syukur semuanya. Ya. Kira-kira ada yang punya niat menghafal nggak nih? Jadi satu pertemuan, satu hadis. Pertemuan minggu depan misalnya hadis yang kedua. Sebelum pertemuan sudah dihafal dulu di rumah. Atau sebaliknya kita sampaikan kemudian baru dihafal sehingga menghafalnya benar, membacanya benar. Mudah-mudahan ada yang bisa menyenangkan kita, siap menyetorkan apa hafalan ini. Kitab ini ditulis oleh siapa? Ada yang tahu? Ditulis oleh seorang ulama ya yang hidup di abad ke-7 kurang lebih ya. Abad ke-7 kurang lebih yaitu atau abad ke-6 ya, yaitu Al-Imam Yahya ibn Sharaf. Namanya Al-Imam Yahya ibn Sharaf itu namanya. Tapi karena beliau lahir di daerah yang namanya Nawa, kemudian lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Ya. Nawawi itu sebenarnya bukan namanya, tapi itu nisbah kepada suatu kota. Ya. Karena seakan-akan di kota Nawa itu nggak ada imam kecuali satu ini, nggak ada ulama kecuali satu. Padahal ya di sana mungkin banyak imam. Tapi yang paling terkenal adalah Imam Nawawi. Sehingga seakan-akan di kota Nawa itu hanya ada Imam Nawawi saja. Sehingga ini disandarkan kepada nama kota. Seperti Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama ya. Al-Bukhari itu bukan nama. Tetapi itu nisbah kepada kota Bukhara. Kemudian jadi Bukhari. Kalau dari Indonesia ya jadinya Andunisi. Imam Al-Andunisi ini belum ada. Nah, ini lebih dikenal oleh kita dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Padahal namanya siapa tadi? Yahya ibn Sharaf. Beliau ulama yang wafat pada tahun 676. 676. Gampang nggak menghafalnya itu? Gampang ya. Nah, 7-nya diapit oleh angka yang sama, yaitu angka 6. 676 Hijriah. Dan beliau sebelum menyebutkan hadis-hadis ya, yang 40 lebih ini, beliau memberikan muqaddimah, tapi muqaddimahnya mungkin tidak kita baca ya. Kita nanti langsung ke hadisnya, tapi kita menyinggung sedikit lah tentang muqaddimah yang dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa beliau memulai di dalam muqaddimahnya itu dengan bismillah, dan ini jalannya para ulama ya.
jalannya para ulama itu kalau membuat karya selalu memulai dengan apa? Bismillah. Maka kita ikuti jalan ini. Di samping ini jalannya para ulama, juga dalam rangka untuk meniru Al-Quran yang dimulai dengan Bismillah. Juga meniru Nabi SAW yang memulai surah-surahnya dengan Bismillah. Dan itu maksudnya untuk mengambil barokah. Bismillah itu baknya itu lil isti'anah dan untuk mengambil barokah, jadi untuk minta tolong kepada Allah dan mengambil barokah melalui nama-nama Allah. Bismillah itu artinya apa? Meminta tolong melalui nama-nama. Meskipun di sini mufrad Bismillah, tapi maknanya jamak gitu. Ini mu'alif memulai dengan Bismillah untuk meminta tolong kepada Allah dalam apa yang beliau tulis dan juga mengambil barokah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah adalah nama-nama yang apa? Yang barokah. Maka beliau pun membuka tulisan ini, kitab ini dengan Bismillah. Kemudian setelah itu juga membuka dengan pujian, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Ini juga yang hendaknya selalu kita ikuti jalannya para ulama yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang berhak untuk selalu dipuji ya, oleh hamba-hambanya. Bagaimanapun keadaan hamba, maka hendaknya dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyebutkan dua kalimat syahadat. Menyebutkan dua kalimat syahadat di dalam muqaddimahnya. Kemudian juga menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kemudian juga mengucapkan salawat dan salam. Ya, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalahnya para ulama, ini adabnya para ulama ketika memulai tulisan, dan juga kita mencontoh ketika memulai menyampaikan muhadharah, menyampaikan ceramah, hendaknya kita memulai dengan apa? Dengan Bismillah, kemudian kita memuji Allah, kemudian kita berselawat dan seterusnya. Nah, kemudian beliau juga menyinggung sebab mengapa beliau menulis kitab ini. Sebab mengapa beliau menulis kitab ini. Dan kemudian di akhir muqaddimahnya beliau menyatakan bahwa ya, wa qad ra'aitu jam'a arba'in ahamma min hadza kullihi. Kata beliau, saya memandang untuk saya kumpulkan hadis-hadis yang kurang lebih jumlahnya 40. Saya kumpulkan dengan saya kumpulkan hadis-hadis yang lebih penting atau hadis-hadis yang paling penting, yang bukan hanya mencakup satu masalah, karena sebelumnya beliau mengatakan para ulama dulu juga melakukan itu. Para ulama sebelum beliau itu biasa mengumpulkan apa? 40 hadis. Mengumpulkan 40 hadis, yang dikumpulkan ada yang dalam masalah tertentu gitu. 40 hadis dalam masalah apa gitu ya. Dikumpulkan 40 hadis dalam masalah tertentu. Nah, beliau mengumpulkan 40 hadis tapi dalam masalah-masalah yang paling penting. Dalam hadis-hadis yang paling penting, bukan dalam masalah tertentunya. Bukan dalam masalah tertentu, tapi dalam masalah-masalah agama yang paling penting. Kalau yang lainnya mengumpulkan hadis dalam masalah adab misalnya begitu. Mengumpulkan hadis dalam masalah akhlak misalnya. Ya, dalam masalah cabang-cabang agama. Kalau ini beliau mengumpulkan hadis yang berisi hadis-hadis yang paling penting dalam agama. Bisa dipahami ya? Beliau mengatakan demikian. Wahia arba'una hadisan, dan isinya ada 40 hadis yang mustamilatun ala jami'i dzalik, yang mencakup perkara-perkara penting dalam agama. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun. Qa'idatun 'azimatun
min qawaididdin, dan seluruh hadis yang dibawakan di sini adalah hadis yang merupakan kaidah dalam agama ini. Kaidah itu berarti yang paling penting, yang paling pokok. Yang paling pokok yang dibangun di atasnya apa? Di atasnya yang lainnya. Ini sesuatu tidak bisa akan berdiri kecuali dengan kaidah. Nah, kaidah ini hadis-hadis ini berisi kaidah. Ya, kalau kita sudah tahu kaidah, maka kita bisa menjawab banyak hal. Karena dibangun di atas kaidah ini banyak hal. Misalnya dalam pohon itu ada batangnya yang di tengah. Kemudian dari batang ini keluar apa? Cabang-cabang. Nah, kaidah ini yang lurus ini, yang lainnya cabang-cabang. Cabangnya banyak apa tidak? Banyak. Dengan satu kaidah muncul cabang-cabang. Dengan satu hadis kita bisa menjawab banyak permasalahan. Gitu. Jadi hadis ini akan menjadi kaidah yang dengannya kita bisa menjawab banyak permasalahan. Makanya guru kami pernah bercerita, Syekh Abdul Razak Al-Abbad, Allah Ta'ala, beliau pernah mengajar ini kalau kita TKW atau TKI gitu ya. Itu mereka diwajibkan menghafal. Oleh Syekh. Dan subhanallah setelah mereka hafal, selesai dari pelajaran Arba'in Nawawiyah itu, ada yang datang kepada beliau, ya Syekh, luar biasa. Saya sekarang setiap ada teman-teman saya yang punya masalah datang ke saya dan bertanya tentang masalah agama, dan saya bisa menjawab dengan hadis-hadis ini. Jadi menjawabnya dengan hadis-hadis ini saja. Jadi hadis ini hadisnya satu misalnya, tapi bisa menjawab banyak masalah karena hadis ini berupa kaidah. Karena hadis ini berupa kaidah. Ini pentingnya hadis yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, itu dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang hadis-hadis ini adalah semuanya kaidah dalam agama. Qad wasafahul ulama, para ulama mensifati hadis-hadis ini bi anna madarul Islam. Nah, alaihi, bahwasanya Islam itu dibangun di atas hadis ini. Islam itu dibangun di atas hadis ini. Berarti apa? Ini hadis yang sangat penting karena akan menjawab banyak permasalahan dalam agama. Atau ada yang mengatakan hadis-hadis ini adalah nisful Islam. Satu hadis, tapi ulama mengatakan hadis ini nisful Islam. Separohnya kan Islam. Belajar satu hadis sudah belajar separuh Islam. Ada juga nanti hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis yang kedua. Itu kalau Al-Qur'an itu ada namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab itu apa? Surat Al-Fatihah. Nah, hadis Jibril ini Ummul Hadis. Induknya hadis. Kalau dalam Al-Qur'an ayat atau surat yang paling afdal itu surat Al-Fatihah, dan dikatakan induknya Al-Qur'an. Nah, dalam hadis ini ada juga, dan dibawakan di sini hadis yang kedua, yaitu Ummul Hadis, induknya hadis. Semua hadis kembalinya kepada hadis ini. Jadi hadis-hadis yang disebutkan di sini disifati oleh para ulama dengan sifat-sifat yang menunjukkan pentingnya hadis ini, kedudukan hadis ini dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, summa altazim fi hadhil arba'in an takuna sahihatan. Dan saya mewajibkan, mensyaratkan hadis yang saya sebutkan di sini adalah hadis yang sahih. Kalau sudah dipilihkan sebagai hadis yang sahih, maka kita enak apa tidak? Enak, sudah tinggal menghafal, sudah kita katakan sahih. Disahihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Arba'in. Atau memang ini hadisnya, apalagi dikatakan di sini wa mu'dhamuha fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim. Yang kebanyakannya itu hadis Bukhari Muslim. Kebanyakannya hadis Bukhari Muslim. Maka ini sangat mudah bagi yang menghafal untuk apa? Untuk menghukumi hadis ini, menyebutkan hadis ini hukumnya apa? Sahih. Kenapa? Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim disepakati, apalagi disepakati oleh Imam Bukhari, disepakati oleh Imam Muslim, maka sudah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, adalah kitab yang disepakati Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Maka ini membantu kita untuk tidak sibuk-sibuk mencari apa? Derajatnya hadisnya kayak apa, karena ini juga bukan perkara yang mudah ya. Perkara yang kadang satu hadis untuk menelitinya butuh waktu 1 bulan.
Tapi kalau para ulama tentunya mudah. Para ulama ya mereka punya ya, rasa ya. Kalau bahasa penciuman, bisa mencium ini hadis sahih. Dengan penciuman saja bisa. Seperti apa namanya penjual emas itu, kadang ada orang datang, Pak ini emas, dia bisa mengerti, oh ini sekian karat. Yang jual itu yang punya toko tahu ini sekian karat. Mungkin si pemilik emas tadi mengatakan enggak, saya beli waktu itu sekian karat. Tapi yang punya toko lebih tahu lagi, enggak, ini saya sudah biasa ini. Kalau kamu nggak biasa pegang emas, saya sudah pegang emas biasa buat ini sekian karat. Ulama begitu. Ini hadis sahih. Kalau ada para penuntut ilmu mengatakan enggak, ini belum tentu sahih. Makanya dicurigai penuntut ilmunya. Karena para ulama dengan apa? Dengan penciumannya itu sudah tahu ini hadis sahih. Karena saking seringnya bergelut dengan apa? Dengan hadis. Saking seringnya bergelut dengan hadis. Nah, hadis-hadis yang dibawakan di sini kebanyakannya Bukhari, Muslim. Kemudian ini biar semangat nanti yang ingin menghafal ya. Kemudian wa adkuruha mahdhufatal asanid, dan saya sebutkan tanpa sanad. Jadi langsung qala Rasulullah SAW, dari sahabat qala Rasulullah, dari sahabat ini qala Rasulullah, begitu saja. Tidak dari bulan itu panjang. Ini tidak dibuang, itu sanadnya dibuang, langsung dari sahabat saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dari sahabat fulan beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, liyashula hifdzuha, supaya mudah dihafal. Berarti penulis ini memang menulis ini supaya dihafal, supaya dihafal. Penulis kitab ini menyusun hadis-hadis ini supaya dihafal. Wa ya'ummal intifa'u biha, dan manfaatnya semakin banyak insyaallah, kata beliau. Summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafi al-fadhiha. Nah. Kemudian wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, maka bagi setiap orang yang ingin mengharapkan keberuntungan di akhirat, an ya'rifa hadhihi al-hadis. Bagi orang yang ingin selamat nanti di akhirat, ingin beruntung nanti di akhirat, hendaknya mengetahui hadis-hadis ini. Hendaknya mengetahui hadis-hadis yang sudah seperti makanan ini siap apa? Siap santap. Kalau kita mencari sendiri, ini hadis-hadis yang sudah dicarikan, hadis yang paling penting, dicarikan, dipermudah. Maka ini usaha yang patut ya, disyukuri ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan jazakallahu khair kepada para ulama yang telah menghidangkan ilmu dengan mudahnya kepada kita. Nah, yang kalau kita mencari sendiri, maka mungkin sampai tua nggak dapat ya. Maka di antara faedah talaki dengan ulama itu, kita duduk sekali seperti duduk mungkin 10 tahun. Kalau kita cari sendiri, kita dapat ilmu sekali duduk seperti kalau kita mencari sendiri mungkin 10 tahunan lebih. Maka ini tentunya juhud para ulama yang harus kita syukuri. Nah, maka bagi orang yang menginginkan keselamatan akhirat, dan tentunya kita semuanya ingin apa? Selamat ya. Bahkan ini sesuatu yang setiap hari kita pikirkan, bagaimana supaya nanti selamat. Kan pikiran kita selalu begitu ya. Bagaimana agar saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala saya selamat. Ini yang harus selalu kita usahakan untuk ada di depan mata kita. Bagaimana supaya selamat. Karena kita tahu bahwa kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan itu adalah kehidupan akhirat, dan kehidupan dunia ini hanya sesaat. Wa dzalika dhahirun liman tadabbarahu ya. Limashtamalat alaihi minal muhimmat ya.
Karena apa? Karena hadis-hadis ini berisi tentang perkara-perkara yang sangat penting. Maka barang siapa yang ingin selamat di akhirat, hendaknya tahu hadis ini. Wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami' ta'at. Dan hadis-hadis ini berisi tentang perkara-perkara yang penting, ya. Memberikan perhatian-perhatian dalam masalah ketaatan, ya. Perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dzahirun, dan ini sangat nampak liman tadabbaru, bagi orang yang mau merenungi, membaca hadis sambil merenungi, bukan hanya menghafal tapi merenungi juga. Wa ala Allah al-karim i'timadi, maka hanya kepada Allah aku bersandar, ya. Wa ilaihi tafwidi, dan aku serahkan urusan kepada Allah. Wastinadi, dan aku berserah diri kepada Allah. Walahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Nah, ini apa namanya, sedikit ya tentang muqaddimah dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Karena ini seringnya luput, ini nggak pernah dibaca muqaddimahnya, langsung ke hadis. Padahal beliau menyebutkan syarat di sini. Syarat hadis yang beliau sebutkan di sini adalah hadis-hadis yang apa? Hadis-hadis yang berupa kaidah. Kemudian hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini adalah hadis-hadis yang kebanyakannya dari Bukhari, Muslim. Kemudian hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini beliau mudahkan sehingga beliau tidak sebutkan apanya? Sanadnya. Mudah. Nah. Dan seterusnya. Kita masuk ke hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sudah pernah dengar hadis ini? Hah? Sudah lah ya. Ini hadis yang tidak asing ini. Tapi sudah hafal belum? Hah? Ini harus hafal ini ya. Nanti kalau saya tunjuk, saya takutnya besok ada yang datang lagi. Ya masing-masing sendiri-sendirilah. Ini tadi saya kasih tahu bahwa ini hadis yang sangat penting. Hadis ini saja, ini dikatakan oleh, ya, kalau kita baca di depan saya ada kitab syarah hadis ini yang termasuk syarah yang paling dahulu, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mensyarah, ya, ini termasuk syarah yang paling terdahulu dari syarah kitab ini. Beliau membawakan perkataan beberapa a'immah tentang hadis ini. Di antara perkataan Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan hadzal hadis sulusul ilmi. Hadis ini sepertiganya ilmu. Jadi kalau panjenengan itu hafal hadis ini, faham hadis ini, sudah punya berapa? Sepertiga ilmu. Banyak apa tidak itu? Sepertiga ilmu, luar biasa. Dan beliau mengatakan selanjutnya wa yadkhul fi 70 baban minal fiqhi, dan masuk ke dalam 70 bab dalam fikih, dalam masalah fikih. Kalau kita buka buku fikih, itu paling tidak ada 70 bab yang menyebutkan hadis ini. Jadi sudah belajar 70 bab dengan hadis ini. Dalam masalah apa? Masalah fikih. Ini contoh saja. Bagaimana hadis ini hadis yang sangat agung, sangat penting ya untuk dihafal. Sangat penting untuk dihafal ya. Ya kita monggo ditambah semangatnya lah, ya. Semangat belajar yang sungguh-sungguh lagi gitu. Cita-citanya ditinggikan. Ya. Pengen jadi apa? Pengen jadi ulama. Loh, apa bisa ya? Ya bisa saja. Kita bersungguh-sungguh ya. Insya Allah kalau kita sudah tahu hadis ini,
baru niat jadi ulama sudah ditulis sebagai orang yang kedudukannya sebagai apa? Ulama, dapat pahala ulama sudah. Tapi asal benar-benar ya, bukan cuma angan-angan. Pengen jadi ulama tapi nggak mau hafal. Kemudian berusaha untuk betul-betul memahami hadis ini. Kita berharap nanti selesai dari membahas hadis ini hafal, kemudian paham, ya, mengerti maksud dari hadis ini dan bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari hadis ini yang dikatakan apa? Sepertiganya ilmu oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan masuk dalam 70 bab ya, dalam masalah fikih ya. Dan juga Imam Ahmad wa anil Imami Ahmad radhiyallahu anhu qol usulul Islam ala salasati ahadits. Pokok Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Pokok Islam dibangun di atas 3 hadis ya. Berarti ini perkara yang paling penting karena masuk dalam pokok ya, pondasi. Kalau pohon ya ini akarnya. Kalau diibaratkan bangunan, maka ini pondasinya. Hadis ini termasuk pondasi dalam agama kita. Nah, dan disebutkan ada 3 yang menjadi pondasi dalam agama kita dari hadis, yaitu hadis ini annamal a'malu binniyat, kemudian hadis yang nanti akan disebutkan ke hadis ke-5, kemudian juga hadis Nu'man bin Bashir al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, dan hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini ya, mudah-mudahan bisa menggugah kita untuk jangan cuma ya, hadir terus saja, jangan cuma hadir tapi ada keinginan untuk menghafal ya, menghafal ilmu, menghafal hadis ya, punya cita-cita jadi penuntut ilmu, punya cita-cita syukur jadi ulama ya, untuk kita mendapatkan keutamaan yang besar. Baik, ini saya mau bahas apanya dulu nih. An Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin. Apa itu Amiril Mukminin? Dari Amir. Amir itu apa? Pemimpin. Amir itu pemimpin, yang memimpin. Yang memimpin siapa? Memimpin mukminin. Memimpin kaum mukminin. Maksudnya apa ini? Amirul Mukminin ini adalah istilah untuk pemimpin negara. Pemimpin negara dulu istilahnya apa? Amirul Mukminin. Ada istilah Amirul Mukminin. Sebelumnya juga ada istilah khalifah. Sebelumnya Khalifah Abu Bakar. Tapi ketika sahabat Umar lebih banyak disebut dengan Amirul Mukminin. Dan ini istilah pertama yang muncul dari pemimpin, penguasa yang sah disebut dengan Amirul Mukminin, yaitu di masa sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa ya pemimpin itu tidak harus khalifah, tidak harus disebut apa? Khalifah. Pemimpin yang dibaiat itu namanya tidak harus khalifah, bisa juga Amirul Mukminin, bisa juga presiden. Itu tidak merubah apa? Hakikat dari seorang pemimpin. Namanya istilahnya bisa beda-beda. Mungkin istilahnya raja juga bisa. Istilahnya malik, raja. Atau sultan ya, bisa jadi. Misalnya istilahnya juga presiden juga. Jadi yang penting hakikatnya dia pemimpin negara atau bukan, punya kekuasaan apa tidak. Kalau dia adalah pemimpin negara, punya kekuasaan dan dia seorang muslim, maka kita hendaknya membaiatnya ya, kita menjadi penduduk negerinya yang siap mendengar dan taat kepadanya dalam perkara-perkara yang baik. Dari Amirul Mukminin, Abi Hafs. Apa ini Abi Hafs? Abu Hafs. Ini istilahnya kunyah. Abu Fulan. Abu siapa di sini? Ada Abu Abdillah enggak? Abu Abdillah. Berarti punya anak namanya Abdillah. Apakah sahabat Umar ini kan nanti ternyata yang dimaksud dengan Amirul Mukminin Abu Hafs ini adalah sahabat
Umar. Apakah punya anak namanya Hafiz? Ternyata tidak. Ini kunyah tapi sudah jadi nama. Sama dengan Abu Bakar. Apakah punya anak namanya Bakar? Tidak. Tapi sudah jadi apa? Nama. Kunyahnya jadi namanya Abu Hafiz. Padahal tidak punya anak namanya apa? Hafiz, tapi disebut dengan Abu Hafiz, dipanggil dengan Abu Hafiz. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Saya mendengar, berarti beliau mendapatkan langsung dari siapa? Dari Nabi SAW. Langsung mendengar dengan kedua telinga beliau dari lesan yang mulia, yaitu lesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mendengar dari Rasulullah SAW, tidak pakai perantara. Kenapa? Ini menunjukkan makna itu, karena dalam sirah beliau itu kita dapatkan beliau itu punya tetangga ya, punya tetangga yang bergantian belajar kepada Nabi. Ketika beliau berdagang, yang datang siapa? Tetangganya. Kemudian ketika tetangganya dagang atau lagi punya urusan, beliau yang datang kepada majelisnya Nabi SAW. Kemudian saling apa? Saling menyampaikan. Nah, di sini beliau tidak mendapatkan dari tetangganya, tapi beliau langsung mendapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berarti yang sahabat yang lainnya tidak mendengar? Hah? Ya belum tentu. Ya belum tentu. Beliau sedang menceritakan dirinya. Beliau sedang menceritakan dirinya bahwa beliau mendengar langsung dari Nabi. Bisa jadi yang mendengar apa? Banyak seperti ini, banyak yang dengar. Tapi uniknya tidak ada jalan yang sahih dari hadis ini kecuali dari jalannya sahabat Umar saja. Jadi hadis-hadis yang lainnya dari jalan sahabat yang lainnya itu semuanya hadis yang lemah. Jadi ini hadis ini namanya hadis gharib. Namanya hadis gharib. Termasuk dari gharaib as-sahih, gharib yang sahih. Artinya hadisnya cuma satu jalan. Satu jalan saja. Bahkan di sini katakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya. Hadzal hadis tafarrada bi riwayati Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari jalan yang sahih ya. Riwayatnya banyak tapi yang sahih cuma dari jalannya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Rawi hadis. Ada namanya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yang beliau mendengar dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Beliau mendengar dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Yang Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi mendengar dari Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi. Dan Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi mendengar dari sahabat Umar. Jadi yang mendengar dari Nabi cuma sahabat Umar. Maksudnya yang sahih, hadis yang sahih itu cuma dari jalannya sahabat Umar. Dan tidak ada yang sahih pula dari murid-muridnya sahabat Umar yang mungkin dengar banyak, tapi yang sahih cuma dari Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi. Dan anehnya dari Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi juga tidak ada jalan yang sahih kecuali dari jalannya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan yang unik lagi juga dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi tidak ada yang sahih yang meriwayatkan hadis ini kecuali dari jalannya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Jadi cuma satu jalan. Tapi sahih, ini jalan yang sahih, jalan yang cuma jalan yang satu tok. Jadi banyak yang meriwayatkan, tapi yang sahih cuma yang ini saja. Meskipun satu jalan, tapi ini sahih. Terkadang ada juga hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalan, tapi nggak ada yang sahih. Tapi ini dari satu jalan, tapi ini sahih. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di sini, walaysa lahu tariqun yasih
ghairu hadzal tariq. Tidak ada jalan yang sahih kecuali jalan ini saja. Tidak ada jalan yang sahih kecuali jalan ini saja. Jadi ini hadis yang dikatakan hadis yang gharib. Dan ini dikeluarkan oleh Imam, dikatakan di sini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Meskipun di sini Imam Nawawi menyebutkan apa? Rawahu Imam al-Muhaddisin, dikeluarkan oleh dua imam muhaddisin. Dikeluarkan oleh dua imam muhaddisin. Imamnya ahli hadis. Itu siapa? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirati ibni Bardisbah. Itu yang dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi. Wa Abul Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahul kutubi al-musannafah. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya. Dan ini dalam Sahih Bukhari, ini hadis yang pertama. Kalau punya kitab Sahih Bukhari, kita buka, maka ini hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Dan hadisnya hadis yang namanya tadi gharib, cuma satu jalan. Dan uniknya lagi Imam Bukhari juga menutup Sahih Bukhari juga dengan hadis yang gharib. Apakah kebetulan atau punya maksud? Wallahu a'lam. Bisa jadi punya maksud untuk membantah kalau hadis itu satu jalan dianggapnya tidak sahih. Padahal hadis itu kalau meskipun satu jalan bisa sahih. Yang penting sahih apa tidak? Sahihnya. Bukan masalah banyak jalannya, karena bisa jadi banyak jalan tapi tidak sahih. Mungkin barangkali Imam Bukhari ingin membantah ini, mereka yang mengatakan bahwa hadis yang sahih itu harus banyak jalannya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang pertama adalah hadis gharib dan menutup kitab sahihnya juga dengan hadis yang gharib. Itu hadis yang juga sudah dihafal insyaallah oleh jamaah semuanya. Itu apa? Kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdi subhanallahil azim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi sangat berat nanti di timbangan. Dan masih kurang satu lagi, dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila rahman. Kalimat yang sangat ringan, sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat timbangannya. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berarti ini perlu dibaca banyak-banyak apa tidak? Perlu apa tidak? Perlu. Ada yang belum hafal? Insyaallah sudah hafal, tinggal praktek. Banyakkan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini ternyata kalimatnya ringan tapi timbangannya sangat berat, dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penutup hadis Sahih Bukhari. Nah, ini tentang hadis ini ya. Kemudian kalau kita melihat kitab-kitab para ulama, juga ternyata bukan hanya Imam Nawawi saja yang memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bukan hanya Imam Nawawi, bukan hanya Imam Bukhari dalam sahihnya, tapi juga yang lainnya. Kalau panjenengan belajar kitab, misalnya ada kitab namanya Umdatul Ahkam, karya Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah seorang ulama yang wafat tahun 600 Hijriah. Dalam kitab Umdatul Ahkam, itu kitab hadis juga, dan kebanyakan Bukhari, Muslim juga, tapi hadisnya berbicara tentang ahkam, berbicara tentang hukum-hukum syariat. Jadi disusun sesuai dengan susunan fikih gitu ya. Toharo, sholat, itu kitabnya namanya Umdatul Ahkam. Itu kalau mau belajar
Hadis-hadis tentang fikih itu bagusnya dimulai dari kitab itu. Kenapa? Karena juga sama seperti ini. Disusun, diambil hadis-hadis yang sahih. Untuk pemula itu cocok. Tapi hadisnya bukan 40, hadisnya banyak. Apa namanya? Dan dalam kitab itu juga dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, bahkan di sini dikatakan qala Abdurrahman ibn Mahdi law sannaftu kitaban fil abwab la ja'altu haditsa Umar bin Khattab fil a'mal binniyat fi kulli babin. Kata beliau, saking pentingnya hadis ini, kata beliau, seandainya saya membuat karya, menulis suatu karya, maka aku akan jadikan pada setiap bab itu dimulai dengan hadis ini. Pada setiap bab dimulai dengan hadis ini. Baik, kita sekarang masuk ke dalam hadisnya. Hadis Nabi SAW menyatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Innama itu dikatakan dalam syarahnya di sini adalah al-hasr, adatul hasr. Kalimat untuk membatasi. Innama al-a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Amalan itu dengan niat. Innama itu untuk membatasi. Jadi kita artikan tidak ada amalan kecuali dengan niat, gitu ya. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Atau biasa diterjemahkan oleh kita juga, amalan itu tergantung niat. Amalan itu tergantung niat. Paham ini? Amalan itu tergantung niatnya. Atau tidak ada amalan kecuali dengan niat. Yang dimaksud di sini amalan yang dengan niat. Kalau tidak dengan niat ya bukan amalan. Apa ada amalan yang tanpa niat? Hah? Ya ada orang kalau dipaksa misalnya, orang diikat, ditarik, dipaksa, itu dia namanya berbuat tanpa niat. Nah ini tidak masuk di sini. Karena yang dimaksud di sini adalah yang ada niat. Dan setiap amalan pada asalnya itu ada niat. Setiap kita berbuat pasti ada niat apa tidak? Pasti ada niat. Bahkan para ulama mengatakan sesuatu yang sangat sulit kalau kita disuruh beramal tapi nggak pakai niat. Bisa apa tidak? Ya seperti orang gila itu. Berbuat tapi tidak pakai niat. Makanya niat itu sebetulnya mudah apa tidak? Mudah. Dari sisi niatnya itu adalah sesuatu yang otomatis muncul. Tetapi nanti masalahnya niatnya benar apa enggak? Nah itu. Niatnya benar apa? Tidak. Munculnya niatnya apa? Niatnya apa dan niatnya untuk siapa? Oh iya. Niatnya apa dan untuk siapa? Itu yang kadang apa? Kadang luput. Kadang luput. Kalau niatnya apanya sudah salah, niat apanya itu sudah salah, niatnya muncul, tapi niatnya apa? Ini salah, maka ibadah itu bisa jadi tidak sah. Niat sholat duhur, kok niatnya sholat asar. Bisa apa tidak itu? Hah? Sholat duhur tapi niatnya asar. Pernah terjadi? Atau niat asar, sholat asar tapi niatnya apa? Duhur. Mungkin karena tertidur ya. Tertidur sudah sholat duhur, tidur, lupa kalau sudah sholat duhur, tidurnya di masjid. Kemudian azan, mendengar azan, dia lupa kalau sudah sholat duhur. Dia ingatnya masih duhur, padahal itu apa? Asar. Dan dia sudah sholat duhur, tapi dia lupa. Ketika sholat sampai selesai salam, dia tahu dia niatnya apa? Duhur. Dia niatnya duhur. Setelah melihat keluar masjid, loh kok sudah sore? Berarti tadi sholat apa? Sholat asar. Loh kok saya niatnya duhur? Kira-kira sah apa tidak sholatnya? Hah? Tidak sah sholatnya. Tidak sah. Oh itu sholatnya sholat asar kok dia niatnya duhur. Dan dia sendiri sudah sholat duhur. Berarti yang susah itu bukan meniat, bukan keluarnya niat, tapi niatnya untuk apa? Nah, ini kadang luput. Gitu. Niatnya untuk apa? Kadang luput. Ada orang misalnya junub, terkena junub, ya. Kemudian bangun tidur, ya. Dia
Junubnya misalnya mimpi habis sholat subuh, ya, tidur mimpi, kemudian bangun jam 11 atau jam 10. Ketika bangun dia melihat ada air yang jernih mengalir, wah seger sekali ini kalau mandi. Akhirnya dia mandi karena ingin menyegarkan badan. Setelah itu tidak lama kemudian mendengar adzan duhur, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat dia baru ingat, loh tadi saya mimpi junub, tapi saya sudah mandi, tapi kok tadi mandinya mandi apa? Mandi membersihkan badan, bukan mandi junub. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah tidak? Tidak, karena mandinya tadi tidak mengangkat hadas. Mandinya tadi tidak mengangkat hadas besar. Meskipun dia berwudu, tapi wudu tidak bisa mengangkat hadas besar. Jadi niat itu bukan sesuatu yang sulit, tapi niat untuk apa ini kadang luput. Apalagi niat untuk siapa? Nah ini lebih berat lagi. Untuk Allah atau untuk manusia? Untuk Allah apa karena ingin dilihat manusia? Ini kadang kita sering luput di situ. Sering kita beribadah ternyata maksudnya adalah dunia. Sering kita beribadah maksudnya ternyata adalah untuk mendapatkan pujian dari orang. Nah, di sini dikatakan tidak ada amalan kecuali dengan niat, atau amalan itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah setiap orang kecuali apa yang dia niatkan. Tidaklah setiap orang kecuali apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Tidaklah setiap orang kecuali mendapatkan balasan. Tidaklah setiap orang kecuali mendapatkan balasan sesuai niatnya. Paham tidak? Ini kira-kira bedanya apa kalimat innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa? Amalan itu tergantung dari niat. Ini yang pertama. Yang kedua, tidaklah setiap orang kecuali mendapatkan balasan sesuai dengan niat. Beda atau sama? Beda apa sama ini? Yang pertama berbicara tentang amalannya. Amalannya itu benar apa? Salah. Amalannya itu sah atau tidak? Sah. Tergantung niat. Yang kedua berbicara tentang balasannya. Balasannya itu juga sesuai dengan niat. Balasannya sesuai dengan niat. Bisa jadi amalannya sah tapi tidak dapat balasan yang sempurna. Padahal niatnya sudah, ibadahnya sudah sah, sholatnya sudah sah, tapi ternyata pahalanya cuma separuh, sedikit. Puasanya sudah sah, tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya lapar dan haus. Mungkin apa tidak? Nah, ini dipengaruhi apanya? Dipengaruhi niatnya. Jadi yang pertama berbicara tentang amalan, hukum syariat terhadap amalan. Amalan ini sah atau tidak? Sah. Benar atau tidak? Benar. Kalimat yang kedua berkaitan dengan balasannya. Balasan orang itu juga sesuai dengan niat. Apakah balasannya sempurna atau tidak? Atau tidak sempurna. Jadi ada amalan yang sudah dilakukan tapi tidak sah karena tidak ada niat. Maksudnya tidak benar niatnya. Untuk apanya tidak ada. Ada juga orang yang beramal sudah sah tapi tidak dapat pahala. Karena setiap orang akan mendapatkan pahala juga dari niatnya. Kalau yang pertama berkaitan dengan benar atau tidak benarnya amalan, yang kedua berkaitan dengan balasannya orang yang beramal tadi. Makanya kemudian dikasih contoh oleh Nabi SAW, dikasih contoh dengan contoh amalan yang namanya hijrah. Dikasih contoh oleh Nabi dengan amalan yang namanya hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa ini? Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Akan-akan cuma diulang-ulang aja ya. Yang pertama,
niatnya, yang kedua balasannya. Barang siapa yang niatnya benar, yaitu niatnya apa? Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka balasannya pun balasan yang sempurna, yaitu balasan orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama berkaitan dengan amalan itu menjadi benar, yang kedua berkaitan dengan balasan orang yang beramal. Amalannya namanya hijrah, orang yang beramal hijrah namanya muhajir. Meskipun orang hijrah, apakah semua orang yang hijrah dapat pahala yang sama? Hah? Apakah semua orang yang hijrah pahalanya sama? Tidak. Kenapa? Tergantung dari niatnya. Tergantung dari niat. Padahal sama-sama hijrah. Bahkan dalam hadis disebut, ada hadis muhajir ummi Qais. Ada orang yang dikenal dengan muhajir ummu Qais. Muhajir ummu Qais itu ada seorang laki-laki yang mau menikah wanita, tapi wanitanya mensyaratkan, saya mau asal kamu hijrah. Akhirnya orang itu hijrah. Hijrahnya supaya bisa nikah dengan ummu Qais. Nah, itu pahalanya apa itu? Ya, pahalanya dapat perempuan tadi. Tapi bukan dapat pahala orang yang sempurna hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dalam riwayat yang tadi kita baca, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, berarti niatnya untuk dunia. Tadi kita katakan niat itu ada niat untuk apa? Niat untuk apa? Niatnya untuk apa? Yang kedua, niatnya untuk siapa? Maka kalau niatnya untuk apa sudah benar, perlu satu lagi, niatnya untuk siapa? Niatnya untuk siapa? Kalau niatnya adalah untuk dunia, bukan karena Allah, tapi untuk dunia, untuk mendapatkan dunia, atau untuk mendapatkan perempuan yang dia ingin menikahinya, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, hijrahnya itu balasannya sebagaimana yang dia niatkan, sebagaimana yang dia niatkan. Jadi dari sini kita tahu niat itu ada dua, ya. Bahkan ya, amalan pun ada dua amalan ini. Amalan itu ada dua, ada amalan ibadah, ada amalan kebiasaan. Ada amalan ibadah, ada amalan kebiasaan. Apa bedanya amalan ibadah dengan amalan kebiasaan? Amalan kebiasaan seperti apa? Makan, minum, tidur, itu amalan kebiasaan. Masuk di dalam hadis ini apa tidak? Hah? Amalan kebiasaan itu butuh niat apa tidak supaya benar, supaya sah? Butuh niat apa tidak? Amalan kebiasaan butuh niat apa tidak supaya sah? Tidak ada. Saya minum misalnya, terus minumnya nggak sah. Ini amalan kebiasaan. Tidurnya kamu nggak sah. Yang dikatakan sah atau tidak sah itu amalan ibadah. Amalan ibadah. Di dalam hadis ini kira-kira amalan kebiasaan masuk apa tidak? Hah? Masuk apa tidak? Bisa masuk. Dari sisi untuk siapa? Amalan kebiasaan kalau untuk Allah, maka amalan kebiasaan ini menjadi nilainya ibadah. Kita makan tapi karena Allah. Mungkin apa tidak? Mungkin saya makan supaya saya bisa sholat nanti malam, supaya saya bisa puasa besok pagi, supaya saya kuat ibadah. Itu makannya bukan sekadar makan. Cuma ini tingkatan agak tinggi ini ya. Bukan tingkatan kita ya. Kalau kita kan tingkatan mana yang enak saya makan, mana yang biar kenyang gitu kan. Tingkatannya para ulama tidak. Tingkatan para ulama itu kebiasaannya jadi ibadah. Itu tingkatan para ulama. Kebiasaannya saja jadi ibadah. Kalau kita kebalik, ibadahnya jadi kebiasaan. Kita terkadang ibadah tapi hanya sebatas kebiasaan. Sholat ya sholat, tapi kayak apa sholatnya?
nggak pernah kita pikirkan. Kira-kira sudah sempurna belum pahalanya? Kadang kita pikirkan. Ini bedanya kita dengan para ulama. Dengan ilmu yang sudah sampai kepada ulama dari hadis ini. Mereka mengetahui bahwa masuk di dalam hadis ini juga amal apa? Amal kebiasaan. Nah, amal kebiasaan ini tidak butuh niat dari sisi sah atau tidak sah, tapi dia butuh niat yang makna yang untuk siapa? Supaya amalan kebiasaan ini bernilai ibadah. Ini kalau bisa yang ini luar biasa. Kalau bisa yang seperti ini, tidurnya niatnya apa? Supaya nanti malam bangun untuk sholat. Ada apa tidak itu? Nah, makannya juga begitu. Kebiasaan-kebiasaannya untuk itu. Nah, ini kebiasaan yang tidak butuh apa? Niat untuk sah atau tidak sah. Yang butuh niat untuk sah atau tidak sah itu amalan yang namanya ibadah. Itu pun ada amalan ibadah yang tidak butuh niat. Artinya tanpa niat pun sah itu ada, meskipun itu sedikit. Tapi ada amalan ibadah yang tanpa niat pun sudah sah, padahal itu ibadah. Apa contohnya? Bersuci dari apa? Najis. Ibadah atau bukan itu? Ibadah, masuk dalam buku fikih, bersuci dari najis. Ada juga bersuci dari hadas. Nah, kalau bersuci dari hadas harus pakai niat. Seperti tadi orang mandinya untuk membersihkan badan. Apakah bisa mengangkat hadas? Tidak. Karena apa? Mengangkat hadas butuh niat. Orang berwudu misalnya. Bangun tidur pengen apa? Pengen berkumur. Bangun tidur, cuci tangan lah. Habis cuci tangan, sekalian berkumur. Berkumur, cuci muka lah. Setelah cuci muka baru niat, sekalian wudu apa ya? Kira-kira wudunya sah atau tidak? Wudunya sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat dari awal. Harus ada niat dari awal. Kalau niatnya di tengah-tengah wudu, ya tidak sah. Mengangkat hadas itu butuh niat. Paham gak ini? Butuh niat. Niat untuk apa? Yaitu untuk mengangkat hadas. Tapi bersuci dari najis, apakah butuh niat? Tidak selalu. Terkadang kita punya niat, baju saya kena najis. Terus apa? Mau saya cuci lah. Ada niatnya enggak? Ada. Ada kan? Saya mau mencuci najis. Punya niat. Tapi terkadang kita tidak punya niat. Baju kita terkena najis, lagi keluar rumah, hujan. Kemudian baju kita basah. Setelah basah, kita buka bajunya, kita cium, ternyata sudah tidak ada bau kencing misalnya. Sudah nggak ada bau kencing anak. Tadi gendong anak. Maka kemudian baju kita yang tadinya terkena najis, tanpa kita niat untuk membersihkannya, ternyata sudah hilang najisnya. Apakah sah suci dari najisnya? Sah, meskipun kita tidak punya niat. Meskipun kita tidak punya niat, kita sudah dikatakan suci dari najis. Tidak kemudian dikatakan belum sah itu, karena kamu nggak punya niat. Sudah sah. Kita di emper masjid misalnya ada kencing. Kemudian ada hujan yang lebat dengan angin menghilangkan kencing tadi. Apakah tempat tadi jadi suci karena sudah tidak ada najisnya? Atau tidak suci karena belum ada niat? Takmirnya nggak ada niat tadi, sudah bersih sendiri. Apakah suci apa tidak? Suci meskipun tanpa niat. Jadi ada amalan ibadah yang suci tanpa niat. Ada amalan ibadah yang suci tanpa. Tapi kebanyakannya itu apa? Niat itu adalah syarat untuk sahnya ibadah. Kebanyakannya begitu. Tapi ada beberapa amalan yang itu tidak perlu pakai niat dan sudah apa? Sudah sah. Termasuk mungkin ini masuk dalam amalan muamalah. Orang ingin membayar hutang ke warung. Datang ke warung, Pak, saya mau bayar hutang yang kemarin.
penjual tadi yang punya warung tadi mengatakan, oh sudah lunas Pak, kemarin ada teman Bapak yang bayarin. Kemudian dia mengatakan, oh nggak sah itu, saya nggak punya niat. Begitu? Tidak. Di sini tidak butuh apa? Tidak butuh niat. Di sini tidak butuh niat. Jadi ada amalan-amalan yang tidak butuh niat. Tapi secara umum bahwasanya wan niyatu syartun disairil amal. Niat itu syarat sahnya amalan. Maksudnya amal ibadah. Kalau amal yang bukan ibadah tidak butuh niat. Tapi niat yang pertama, niat untuk apa? Tinggal satu lagi, niat untuk siapa? Nah, niat untuk siapa ini harus ada pada seluruh amalan supaya amalan itu menjadi amalan yang dapat balasan. Supaya amalan itu mendapat balasan yang sempurna, niat untuk siapa itu harus ada dalam semua amalan. Supaya makan itu dapat pahala yang besar, harus ada niat untuk siapa. Supaya sholat itu dapat pahala sempurna, maka pun harus ada niat yang benar untuk siapa. Kalau sholatnya untuk Allah, karena Allah, maka balasannya tidak sama dengan orang yang niatnya bukan karena Allah. Sama-sama sholat, berjejeran, sama-sama di saf depan, ternyata di hadapan Allah bedanya seperti langit dan bumi. Karena satunya apa? Satunya karena Allah, karena satunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini hadis ini mencakup banyak apa? Banyak bab, ya apa tidak? Mencakup banyak bab, banyak permasalahan. Tapi ini sudah mendekati maghrib ya. Nanti dilanjut ini. Siap? Benar ini. Siap ya? Siap ditanya juga ya? Tadi saya ingin, mari kita meluruskan maksud belajar. Maksud belajar itu menguasai, untuk menguasai dan memahami. Syukur-syukur menghafal. Dan harusnya bukan belajarnya sama saya, harusnya sama ulama. Tapi kalau sama ulama juga jangan nggak paham karena pakai bahasa Arab. Jadi ini belajaran, istifadah, istilahnya saling memberikan manfaat. Karena saya pernah belajar, maka saya sampaikan kepada. Sehingga sebetulnya sesi tanya jawab itu harusnya nggak ada. Karena itu yang jawab adalah para ulama. Jadi ya kita harus pandai-pandai juga. Jangan setiap orang kita tanya, ini pantas ditanya apa enggak? Ini Ustadz ini nggak pantas ditanya. Saya termasuk tidak pantas ditanya, tanya kepada yang lebih alim. Supaya apa? Supaya jawabannya juga benar. Karena masalahnya masalah agama. Ya. Ini tidak pakai basa-basi di sini ya. Kita betul-betul yakin ini jawabannya benar apa enggak ini. Kalau ini jawabnya sembarangan, kita tidak boleh. Ya. Tidak boleh sembarangan dalam bertanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sementara kita coba untuk sesi yang pertama, kita lanjutkan setelah maghrib insyaallah sesi yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.